Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan rahmat dan taufiknya lah sehingga kita masuk di pertemuan ke-23 atau pertemuan ketiga bab 3. Ini pertemuan ketiga bab 3 atau pertemuan ke-23 dari seluruh rangkaian kita pembelajaran kita selama semester 1. Nah, sekarang untuk materi hari ini kita membahas dulu anekdot yang tersisa kemarin ya. Ya, masih ada yang belum kita bahas. Bisa dilihat di layar monitornya. Saya share dulu ya. Nah, kemarin kita pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perbedaan anekdot dengan humor. Ya. Kalau anekdot itu selain membuat kita tertawa, ada pesan yang ingin disampaikan, ada makna tersirat yang ingin disampaikan pada cerita tersebut. Sedangkan humor, ya, tidak ada yang ingin disampaikan. Cukup membuat kita tertawa, sudah selesai. Nah, contoh. Coba kamu perhatikan ini. Ini ada contoh cerita. Ini ceritanya, judulnya Mau Gaji Besar. Apakah ini anekdot atau humor? Nah, coba Dwi Intasari. Dwi Intasari yang pertama, saya Bapak Anwar. Oke, silahkan Dwi Intasari. Yang itu bilang halo Pak. Iya, betul. Nanti saya Bapak Anwar. Halo, dengan siapa di sini? Dengan Bapak Anwar. Oh, Bapak Anwar. Apakah Bapak ingin mendapatkan uang tunai sebesar 3 juta rupiah? Wah, mau banget. Gimana caranya? Kerja Pak. Ya, ini perhatikan. Ini hanya sebuah humor, ya. Sebuah humor, tidak diketahui siapa pelakunya, tidak diketahui di mana kejadiannya. Ya, pelakunya ada Bapak Anwar, tapi kita tidak tahu latar belakang kejadiannya ini di mana. Sedangkan anekdot itu diketahui, seperti kemarin itu Pak dosen, kejadiannya di kampus. Kalau Timur Leng itu yang ada keledai, kejadiannya dalam kerajaan. Kalau ini tidak diketahui. Ya. Pelakunya Bapak Anwar, yang satunya tidak diketahui. Oh, berarti ini hanya membuat kita tertawa. Mau dapat uang 3 juta gratis? Ya mau banget. Bagaimana caranya? Ya kerja. Nah, ini adalah contoh sebuah humor. Nah, ini lagi ada cerita. Apakah ini humor atau anekdot? Nah, saya yang jadi presidennya, kemudian Tan Rioja jadi ibu tua. Ya, bisa Tan Rioja? Tan Rioja. Ya, Pak. Oke. Nah, jadi judulnya seperti Ya, ini. Pak. Oke, saya jelaskan sedikit dulu sebelum dibacakan. Profesi anak-anak penjual kue. Ya, berarti ini ada. Oke. Bapak Presiden bertanya pada ibu tua penjual kue. Bapak Presiden, sudah berapa lama jualan kue? Oke, Tentri Oja. Tentri Oja. Sudah hampir 30 tahun. Terus, ya, Pak. Ya. Terus anak ibu mana? Kenapa tidak ada yang membantu? Lanjut. Anak saya ada 4, yang ke-1 di KPK, kedua di Polda, ketiga di Kejaksa, dan yang keempat di DPR. Jadi mereka sibuk sekali, Pak.
Ya, Bapak Presiden pun kemudian menggeleng-gelengkan kepala karena kagum. Lalu berbicara ke semua hadirin yang menyertai beliau. Bapak Presiden, meski hanya jualan kue, ibu ini bisa menjadikan anak-anaknya sukses dan jujur, tidak korupsi. Karena kalau mereka korupsi, pasti kehidupan ibu ini sudah sejahtera dan tinggal di rumah mewah. Nah, ditanya Pak Presiden, apa jabatan anak di Polda, KPK, Kejaksaan, dan DPR? Tandri Oja? Tidak Pak, tidak ada anunya Pak. Tidak ada tampil? Masa? Iya Pak. Dulu. Jelek kapan jaringannya? Oh, oke. Nah, saya jawab, ibu tua sama jualan kue juga. Nah, ini adalah sebuah cerita. Apakah ini anekdot atau humor? Oke, kita lihat ada pelakunya, ada suasananya, latar belakangnya di toko penjual kue, pesan apa yang akan disampaikan. Ya, meskipun seorang penjual kue sukses menjadikan anak-anaknya, tapi di sini ternyata perkiraannya presiden itu dikira anaknya ada jabatan di Polda, KPK, Kejaksaan. Ternyata di situ anaknya juga sama jualan kue juga. Oke, kita lanjut ya sebentar ke ini ada lagi cerita nangka impor. Ya. Oke, Nur Hasani yang baca gantian dengan saya per paragraf, silakan. Silakan Nur Hasani, nyalakan mic-nya. Nangkan impor. Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget, ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Yogyakarta. Saya penasaran. Maka langsung saya penasaran. Gantian Ki Nur Hasani. Saya satu paragraf supaya kamu tidak capek. Ya. Oke, kalau selesai saya satu paragraf, kamu lagi. Biar tidak capek. Saya penasaran. Maka langsung saya pesan satu porsi. Setelah saya cicipi, percaya atau tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg Jogja yang asli. Karena penasaran, maka saya bertanya. Mas, apa rahasianya? Kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibanding dengan di tempat aslinya? Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Jogja pakai nangka lokal. Nah, kalau kami di sini memakai nangka impor, jawabnya. Emang nangkanya diimpor dari mana? Ya, dari Jogja, Mas. Ya, ini sebuah cerita apakah masuk kategori humor atau anekdot. Oke, kita langsung ke cerita 4. Siapa lagi yang bisa membaca? Pebi Salam ya. Pebi Salam, gantian Ki Pebi. Langsung cerita keempat. Pebi. Per paragraf Pak, per paragraf. Iya, betul. Sebuah mobil ambulans yang mengangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan. Tunggu dulu Pak, hilang. Ya. Sebuah mobil ambulans yang mengangkut beberapa orang pasien sakit jiwa terpaksa berhenti di tengah jalan karena bannya bocor. Ketika sedang mengganti ban, si sopir tak sengaja menendang keempat bautnya hingga masuk selokan. Dengan panik, si sopir berteriak, "Waduh, gimana gue bisa pasang ban kalau bautnya hilang?" Mendengar teriakan itu, salah seorang pasien yang gila nyeletuk, "Bang, copotin aja tuh satu baut dari masing-masing 3 roda lainnya. Terus pasang ke bannya. Jadi masing-masing ban dapat 3 baut.
Ntar kalau ada toko baut, kita tinggal beli 4 baut. Mendengar usul pasien gila tersebut, si sopir langsung lega. Pinter juga loh, tapi kenapa lo masuk rumah sakit jiwa sih? Pasien itu menjawab, "Hello, please deh, kita ini cuma gila, bukan bego kayak lo." Oke. Nah, jadi intinya kita review dulu tadi ya. Jadi ini sudah kita pelajari minggu lalu, perbedaan anekdot dengan humor. Jadi ini ada makna yang ingin disampaikan, mengandung sindiran, topik yang dibahas mengenai berhubungan dengan kepentingan khalayak ramai. Humor tidak mengandung makna, hanya merupakan hiburan semata. Topik yang dibicarakan merupakan topik umum. Nah, persamaannya sama-sama mengandung unsur kelucuan. Cerita yang disajikan sama dengan anekdot yang ini sama-sama rekaan. Cerita rekaan dalam anekdot disajikan dengan berbagai cara, misalnya mengganti nama toko, waktu, tempat, dan peristiwa yang terjadi. Nah, sekarang kita masuk ke menganalisis kritik. Oke, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Ya, sebelumnya ya kita sudah memahami bahwa salah satu perbedaan antara humor dan anekdot adanya fungsinya. Ya, adalah fungsinya. Humor berfungsi untuk menghibur, membuat kita tertawa, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat, biasanya berupa kritik. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk, ingat ini, sindiran. Sindir menyindir. Tapi kalian di WA atau apa jangan suka sindir menyindir ya. Nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sindiran itu, ada yang tahu bahasa Bugisnya sindiran? Ada yang tahu? Ya, menyindir. Kalau Mas sindir Pak, masih bahasa Indonesia. Apa? Maperere. Ya, betul sekali. Maperere ya. Ada orang ya. Ada Nur Hasan lewat misalnya tuh. Ya, biasa nak kasih dengar sebenarnya Nur Hasani nak kasih dengar, tapi ya namanya Maperere menyindir. Tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik. Ya. Ya, tapi kalau di kehidupan nyata, orang yang sering Maperere selalu menemukan konflik. Yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesannya ingin disampaikannya, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata frase ya. Ini frase sudah dipelajari kelompok kata atau kalimat yang bermakna idiomatis ya. Makna yang sebenarnya idiomatis ya, pengungkapan. Bukan ingat bukan makna sebenarnya ya. Jadi kalau kita makna Maperere itu bukan makna sebenarnya ya. Bukan, dia biasa dalam bentuk ungkapan. Nah, misalnya cantik Paga Nur Hasan nih seperti sehari ini. Ya, misalnya itu misalnya, tapi sebenarnya itu kebalikannya ya. Ya biasanya begitu. Tuh gaga ya. Pada bawah wit artis. Ya. Sebenarnya itu namanya Maperere, bukan kebalikannya kalau kita bahasa Bugis itu. Ya. Bukan makna sebenarnya. Kalau makna leksikal itu makna yang sebenarnya idiomatis, diibaratkan, bukan makna sebenarnya. Sebenarnya tidak cantik tapi di Maperere menyindir pada bawi artis. Ya, jalan ke kantin, jalan artis ke kantin. Nah, jadi ada ini contohnya yang kemarin, kursi itu jabatan, ya. Takut kursinya diambil orang, takut jabatannya direbut orang lain. Berdasarkan identifikasi kata dan klausa
idiomatis dalam tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kritik yang disampaikan dalam anekdot tersebut ditujukan para pejabat yang tidak mau takut dilengsarkan. Sudah selesai jabatannya tapi masih mau menjabat. Ya, takut kursinya diambil orang. Nah, coba kita lihat dulu satu di cerita ini tadi sebelum kita ke materi berikutnya. Kita cari di sini yang makna idiomatis ya. Ambulans mengangkut beberapa pasien terpaksa berhenti berteriak, waduh, mungkin ada di sini. Rumah sakit jiwa ya. Ini rumah sakit jiwa, tempatnya apa ini? Ya. Ya, tempatnya orang gila. Ya. Jadi di sini kita frasenya tadi rumah sakit jiwa, dia makna idiomatisnya adalah tempatnya orang gila, di rumah sakitnya orang gila. Oke. Kita lihat jawabannya di buku. Nah ini, wah mau banget. Jawaban dari pertanyaan penawaran hadiah. Wah mau banget. Seseorang yang ingin mendapatkan uang secara instan. Ya ini tadi. Kerja Pak. Wah, menyuruh seseorang untuk berusaha dahulu. Oke, kita ke menyimpulkan. Pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari bahwa di dalam anekdot terdapat sindiran. Ingat, anekdot itu berhubungan dengan maparere, tapi tidak secara langsung. Ya, yang disampaikan melalui humor, disampaikan dalam bentuk tertawaan atau cerita lucu. Ya. Dalam kegiatan pembelajaran ini kita akan belajar menyimpulkan makna yang tersirat. Ya. Makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan. Hal itu tentu saja, tetapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Sekarang mari kita perhatikan. Ini sudah ya, sudah kita bahas, sudah dibaca. Oke, siapa lagi yang belum membaca ini? Kita gantian. Dwi Agustian Yasir. Dwi Agustian, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, giliran tak membaca nak ya. Oke, silahkan. Ini. Dalam teks anekdot tersebut, kritik yang disampaikan ditunjukkan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatannya. Tujuan yang ingin disampaikan tentu bukan hanya menyindir para pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, akan tetapi jauh lebih dari itu, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legawa bersedia digantikan oleh orang lain. Oke. Nah, apa itu legawa? Nah, misalnya saya menjadi guru, saya harusnya pensiun, ya. Saya misalnya pensiun besok, tapi saya tetap ingin menjadi guru, maka yang dimaksud dengan legawa, kalau orang Jawa biasa bilang itu legowo, artinya saya ikhlas, harus rela melepaskan jabatan saya. Ya, ada lagi guru yang baru yang harus menggantikan posisi saya. Jadi saya harus ikhlas, legowo, bersedia digantikan oleh orang lain. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa makna yang tersirat yang dimaksud lebih mengarah kepada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itulah dapat dirunut. Apa itu dirunut? Ya, dirunut dapat diambil dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Oke, kita lihat contohnya yang kemarin.
Nah ini gaji besar. Ya, itu yang tadi dibaca. Sindiran pada orang yang hanya ingin mendapatkan gaji besar, kekayaan dan jabatan secara instan, tetapi ya mau berusaha terlebih dahulu. Makna tersirat, kalau mau kaya, orang harus mau bekerja. Oke. Jadi ini kita bahas besok ini struktur. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi sekarang mulai, karena tugas akhirnya itu sekarang kita cari-cari memang pakai contoh anekdot. Kalau ada karangan sendiri, ya, kalau ada karangan sendiri bisa contoh anekdot ya, cerita lucu yang saya punya. Mau didengarkan? Ini ceritanya pernah beredar di WA dalam bentuk video. Ya. Jadi sekarang mulai memang cari-cari memang pakai contoh anekdot di internet, cerita-cerita lucu, ya. Nah, bagaimana caranya? Bisa browsing. Oke, saya kasih contohnya. Ini ada pernah beredar di grup WA dalam bentuk video. Pernah ke masjid? Oke, saya tanya dulu. Nyalakan sama mic-nya. Pernah ke masjid? Pernah. Pernah. Orang yang memimpin sholat di masjid disebut apa? Orang yang memimpin masjid orang yang memimpin sholat di masjid. Bang. Iya, betul. Nah, ini imam setiap sholat pasti kalau membaca surat pendek itu selalu atin atau watini. Pernah dengar itu? Watini wasaituni waturi sinina. Pernah dengar? Pernah. Ya. Hingga pada suatu hari hingga pada suatu hari sholat di masjid. Ya, pas sholat di masjid ada anak muda lewat. Ya, anak muda itu ya, pas imamnya mau membaca surat setelah Al-Fatihah datang itu anak muda bilang muncul di pintu berteriak, ya, bilang watini sih, ya, dalam logat bahasa Bugisnya, karena dia tahu kalau imam ini sholat pasti dia baca watini. Nah, berteriaklah anak muda itu bilang watini sih. Nah, imam ini sementara sholat balik bertanya, dia bilang belum tentu. Nah, di mana letak kelucuannya ya, karena atau nanti saya carikan videonya itu, ya. Ada videonya, cuma saya lupa di mana saya simpan. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri pembelajaran kita hari ini? Banyak cerita saya, tapi bagusnya nanti di kelas, ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya. Oke, Saldi dinyalakan videonya. Oke, sudah menyala semua. 1, 2, 3. Belum ya. Jangan dimatikan dulu, belum. Wah, kenapa ini tidak mau? Tunggu dulu. Oke, sabar. Jangan dimatikan dulu, sebentar saja. Dan ini videonya belum. Oh, ternyata tidak mau, jadi saya harus pakai snap. Oke. 1 menit saja. Oke. Sudah. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Oke, tidak ada ya.
Dengan ucapan alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Oke. Jadi tugasnya sekarang cari memamaki contoh cerita lucu, ya, cerita lucu, satu humor, satu anekdot. Bagaimana cara mengetahui bahwa dia adalah humor, dia adalah anekdot? Insya Allah minggu depan kita bahas. Kalau strukturnya, besok strukturnya anekdot. Kalau humor kan yang penting membuat kita tertawa, selesai. Jadi mulai sekarang cari memamaki, kalau ada yang didapat boleh ditulis humornya di buku dalam map itu, kemudian anekdotnya juga. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan ke-23 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.